kalau ada anjing di rumah, malaikat tidak mau masuk. Ya. Maka kita secara fikih kita nggak mau melihara anjing. Walaupun kadang-kadang, maaf ini Bapak Ibu, kadang-kadang anjing itu lebih manusiawi dari manusia. Ya, mungkin di suatu tempat pernah saya cerita, bagaimana seorang ibu, ini kejadian, seorang ibu melahirkan bayi, dalam keadaan hidup bayi itu. Tapi karena malu, akhirnya bayi itu dimasukkan dalam kantong plastik, lalu dibuangnya ke tong sampah. Lalu ibu itu pergi. Jadi bayi yang dia lahirkan sendiri, pusarnya belum dipotong, begitu masih itu. Lalu kemudian dimasukkan ke plastik, ke kantong kresek, lalu dibuangnya ke tong sampah. Begitu sudah dibuang, si ibu itu pulang. Gak lama sesudah itu, lari seekor anjing. Kencang larinya anjing itu. Langsung dia naik ke tong sampah yang berdiri itu. Sampai roboh tong sampah itu. Begitu tong sampah sudah roboh, lalu diambilnya kantong plastik tadi. Ya, dicakar-cakarnya sampai keluarlah si bayi itu. Begitu sudah keluar, digigitnya bayi itu kayak kucing bawa anaknya, lehernya digigitnya. Begitu digigitnya, ya, larilah si anjing itu membawa bayi itu, lari ke pos satpam. Kebetulan satpam itu ada di posnya, duduk di situ. Begitu di depan satpam itu, bayi itu diturunkan sama si anjing, diletakkannya di situ. Begitu sudah diletakkan, anjingnya pergi. Si satpam tadi kaget, dilihatnya bayi hidup. Nah, akhirnya dikasih tahulah sama yang berwajib, dikasih tahu sama orang poskes. Akhirnya diuruskan bayi itu sama orang poskes. Ya, hidup bayinya. Ini ibu yang melahirkan membuang bayinya, anjing yang kata kita haram menyelamatkan si bayi. Nah, jadi ada anjing yang lebih manusiawi dari manusia. Ada manusia yang lebih anjing daripada anjing. Nah, seperti tadi ibu membuangkan bayinya itu. Nauzubillah. Kata Rasulullah SAW, kalau ada anjing di rumah, malaikat tak mau masuk. Mana anjing? Dalam mana rumah? Kebayang oleh kita, yang namanya rumah itu kan tempat kita tinggal. Baik dari kayu, dari semen, bata, gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga itu rumah kita. Makanya kita nggak mau pelihara anjing di rumah kita berdasarkan hadis itu, pengertian syariatnya benar. Ya. Tetapi secara ma'rifat, secara hakikat, mana rumah? Qalbul mu'minin baitullah. Hati si al-mu'min itu baitullah, itu rumahnya Allah itu. Mana hati? Nah, di sini. Nah, kalau di hati kita yang disebut dengan baitullah itu rumahnya Allah, ada anjing di situ, malaikat nggak mau masuk, Pak. Ketenangan tak ada. Anjingnya mana? Iri, dengki, hasud, hubul mal, hubul jah, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa pintar. Itu anjing semua itu, Pak. Jangankan banyak anjingnya, satu ekor aja nongkrong di situ, malaikat nggak mau datang. Artinya apa? Nggak ada ketenangan. Satu ekor anjing aja, namanya iri, nongkrong di situ, sudah nggak ada tenang. Biasanya kalau iri sudah di sana, adiknya datang, dengki. Kalau dengki sudah bersama iri,
keponakannya datang pula tuh, hasud namanya. Mulai cuap-cuap ke sana sini, bubar, bisa bubar sekampung, Pak. Gara-gara anjing ada di rumah. Ya, maka yang dimaksud haram di situ, anjing di situ haram, artinya sifat-sifat kita yang ada di dalam. Ya, iri, dengki, hasud, gitu ya, pendendam, itu anjing semua. Nah, usir tuh, jangan sampai ada di rumah. Anjing yang seperti itu jangan ada di hati. Ya, kalau ada satu saja malaikat gak mau datang, artinya enggak ada ketenangan dalam hidup kita. Ngelihat kawan baru beli motor baru, iri. Masya Allah, motornya baru, kemarin dia mulai pondasi rumah. Dari mana dia duit ya? Boleh iri itu kalau melihat orang berilmu lalu diamalkan ilmunya. Nah, iri kita, Pak. Kata, Masya Allah, baru masih anak-anak dia sudah hafal khataman. Saya sudah tua kok nggak hafal-hafal, iri. Nah, boleh begitu. Kata, ini anak-anak baru 6 bulan belajar sudah lancar khataman. Kita sudah 1,5 tahun belajar, nggak hafal tawasul juga nggak hafal. Iri sama anak-anak, nggak apa-apa. Ya. Ngelihat ada orang kaya, murah benar dia bersedekah, rajin ibadahnya, ngiri kita dengan orang seperti itu. Boleh. Ada. Supaya meningkatkan, kita ingin pula beribadah yang banyak. Kalau punya duit kita ingin banyak bersedekah juga. Artinya mendapatkan jalan yang baik gitu ya. Tapi kalau iri, ngelihat kawan kita naik pangkat, iri. Ngelihat kawan kita bikin rumah, iri. Nah, jadi irinya bukan pada iri yang positif, tapi selalu menjadi negatif. Nah, jadi itu haramnya atau nama anjing itu tadi.